bahwa provinsi ini diperoleh dari perjuangan. Itu betul-betul perjuangan. Jadi rentang kendali, itu karena rentang kendali jauh sekali. Jauh bayangin. Sampai Batam aja jauh, apalagi sampai Natuna. Yang menolongnya adalah DPR RI. Dengan satu syarat DPR RI bilang, siapkan kajian. Pembangunannya, ukuran-ukuran kemajuannya tidak boleh dilihat dari infrastruktur. Berapa panjang jalannya, makin banyak jalan dianggap daerah itu makin maju. Nah, ini yang saya protes. Untuk bisa bersandar mesti ada dermaga. Ada keuntungan geografis. Kalau pulau itu bisa disambung dengan jembatan. Dua pulau terbesar yang utama kan Batam dan Bintang. Kejadian yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Tapi sudah terjadi. Ya. Yang saya alami sebagai kepala otorita, tapi tiba-tiba wali kotanya sampai saya diberikan gelar. Diberikan gelar Datu oleh Lembaga Adat Melayu, tapi dicabut gelarnya. Bapak tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Botania 1, di tengah-tengah masyarakat. Tinggal bersama ibu, dan 3 bulan terakhir ini saya bawa anak saya yang sakit, yang nomor 2, sakit stroke dia, jadi saya rawat di situlah. Mohon maaf Pak Ismet, ada beberapa teman yang pernah melihat Bapak naik motor, benar Pak? Saudara, tepatnya tanggal 24 September 2022, Kepulauan Riau berusia 20 tahun. Hari ini saya dengan tamu istimewa, Bapak Ismet Abdullah, Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau. Beliau juga adalah Ketua Otorita Batam yang sekarang menjadi BP Batam yang kelima, yang bertugas pada tahun 1998 sampai 2005, kemudian dilanjutkan menjadi gubernur pertama di Kepulauan Riau. Apa kabar Pak Ismet? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Pak, bisa cerita Pak, bagaimana ceritanya ketika Bapak dulu memimpin Otorita Batam, kemudian menjadi gubernur pertama di Kepulauan Riau? Ya, memang saya tidak pernah menduga sebelumnya ditugaskan di Batam. Jadi pada waktu saya ditugaskan untuk menjadi kepala Otorita Batam, sedikit kaget juga. Karena belum pernah ke Batam. Jadi pada waktu Pak Habibie memerintahkan Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung untuk melantik kepengurusan Otorita Batam, saya datang. Saya sengaja menghubungi Presiden Habibie. Saya sampaikan, Pak, saya minta waktu. Jangan cepat-cepat dilantik. Kenapa? Orang mau dilantik kok belum pernah ke Batam, saya bilang. Jadi saya mau lihat dulu lah. Tapi Bu Aida sebenarnya juga istri putri gubernur pertama Riau Pak, yang di Tanjung Pinang juga pernah ke Batam. Iya, tapi udah pernah. Karena itu dulu kan, waktu ayahnya gubernur Riau di Tanjung Pinang,
Ibu Aida masih kecil, Iya. masih SD. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi akhirnya diizinkan oleh Pak Habibie. Oke lah, kalau gitu Saudara Akbar minggu depan aja pelantikannya. Ini Ismet mau ke sana dulu. Gitu. Akhirnya saya datang ke Batam incognito, secara gak ada yang tahu. Kita datang sendiri kemari. Di sini ada sahabat-sahabat lama, yaitu Pak Andi Ibrahim. Iya. Pimpinan Ibnu Sina, itu sahabat lama dari dulu. Dia lebih tua memang, tapi kita dekat sekali hubungannya. Ya dengan beliau lah diarahkan ketemu si A, si B, si C. Terus ada stafnya dia yang nganterin kemana-mana lah. Tapi Pak Ismet, waktu itu kan kondisi Batam tidak terlalu baik, misalnya tingkat kriminal yang tinggi, betul. Migrasi yang... Inilah saya mau ke arah situ. Ya. Jadi memang betul keadaan Batam waktu itu masih dalam taraf proses lah, berproses, belum tertib betul. Rumah liar banyak. Ya. Saya masuk ke tiban kampung, kemana-mana lihat, ketemu tokoh-tokoh masyarakat di sini. Dari berbagai macam suku, antara lain almarhum Pak Piatu dari Flores, ya, dan lain-lain tokoh lah. Tokoh Sulawesi Selatan ada pengacara Ahmad Dahlan, sekarang masih ada. Jadi 3 hari saya di sini, waduh ini berat sekali, berat ini. Ya udah terima. Kita sudah terima di Jakarta. Pulang lapor Pak Habibie siap untuk melaksanakan tugas. Ya begitulah ceritanya. Akhirnya datang ke Batam, melihat mana-mana yang perlu didahulukan. Jadi dulu belum ada provinsi, masih otorita Batam, dan dulu juga belum ada wali kota, kan belum ada pemerintah kota definitif, yang ada kota administratif. Jadi waktu itu Pak Aziz, ya. Iya betul. Jadi kita kerjasama saja sama Pak Aziz. Ya biasalah kita jaga program-program yang sebelumnya. Batam waktu itu kawasan industri, betul-betul kawasan industri, bukan kawasan kota. Ya, kotanya pun masih kota administratif karena banyak penduduk kan. Penduduk pun belum banyak waktu itu, baru sekitar 150.000. Bayangkan, sekitar 150.000. Ya begitu, jalan terus. Sedikit demi sedikit, kita karena otorita Batam waktu itu kekuasaannya lebih dari semacam kekuasaan yang lebih tinggi lah dari aparatur pemerintah lainnya yang ada di Batam. Paling tinggi otorita Batam, itu yang saya alami. Nah, tapi saya merasakan juga ini penduduk toh satu waktu bakal meningkat terus, bakal meningkat karena industri tumbuh industri. Dan sampai bayangkan pada waktu menjelang menjadi provinsi, industri di Batam sudah ada 1.300. Bayangkan. Waktu tahun 98 saya datang kemari baru sekitar 200-an. Ya. Salah satu prestasi Pak Ismet yang tercatat adalah Bapak berhasil meningkatkan investor asing itu sampai 400 perusahaan asing. Betul. Ya, kemudian dari 300 menjadi 700. Iya, betul. Tapi belakangan Pak, itu malah mereka yang terjadi itu sekarang adalah mereka pada relokasi, pindah ke negara lain, dan sekarang kita bisa lihat Pak di dormitory itu banyak yang kosong gitu. Betul. Nah itu kenapa Pak ya? Iya, pertama mulai
goncangnya pada saat COVID lah. Pada saat Tapi sebelum COVID mereka sudah pada iya, lokasi, Pak. itu agak sedikit goncang pada waktu itu. Pemerintah daerah tadinya mau menutup supaya tidak ada kegiatan proses produksi dikurangi lah. Bahkan awalnya diminta untuk ditutup. Tapi ini waktu COVID ya. Saya sudah pensiun, tapi saya dengar dari pengusaha kepingin jangan ditutup. Jangan ditutup lah. Dikurangi boleh, digilir lah. Karyawan, buruh digilir, tapi jangan ditutup. Nah, pemerintah daerah, pemerintah kota memahami masalah ini. Memahami dan kita bersyukur. Akhirnya tidak ditutup sama sekali. Dan inilah yang menyelamatkan Kepri. Karena apa? Karena masih ada proses produksi. Masih ada ekspor. Bayangkan kalau itu ditutup sama sekali. Tidak, apa yang terjadi? Tidak ada ekspor. Tidak ada nilai tambah. Tidak ada pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang menyelamatkan Kepri sehingga begitu selesai COVID, pertumbuhan ekonomi sudah 4%. Karena industri. Apakah memang agak kurang dijaga, Pak, investasi itu? Mungkin dari segi keamanan, kemudian karena banyaknya penurunan itu. Iya, penurunan ini gitu. Ya memang ditambah banyaknya aksi demo. Batam kawasan industri memang ada yang tutup, ya beberapa ada yang tutup. Dan saya sudah secara pribadi, saya sudah ingatkan Kepala BP. Hati-hati ini, tidak boleh dibiarkan kalau ada pabrik yang tutup. Sebab ini bisa merembet nanti. Itu yang tidak boleh. Tapi saya sudah sampaikan. Dan saya cek lagi sama bagian marketing, katanya sudah diambil langkah-langkah proteksi, menjaga mereka, dipanggil mereka, dan beberapa kawasan industri juga sudah dipanggil. Jadi sudah alert lah, sudah ada gerakan aktivitas yang menghubungi kawasan-kawasan industri itu untuk menyelidiki mana lagi nih yang lagi, apakah karena kalah bersaing dia tutup, atau karena manajemennya ribut di dalam, atau karena pungutan bisa jadi karena terlalu banyak pungutan mereka nggak kuat lagi. Nah ini saya belum dapat info lagi, sudah mulai dilakukan ya. Sebab kejadian pabrik-pabrik atau usaha-usaha yang mau kolaps itu sudah dari dulu kita jaga, dan beberapa sudah kita selamatkan. Kalau mereka sudah mulai tidak bisa bayar gaji, nah itu sudah megap-megap. Nah itu kita minta kawasan-kawasan industri cepat-cepat mengumpulkan itu. Dan beberapa sudah tertolong. Salah satu yang Bapak lakukan dulu adalah sering melakukan promosi ke luar negeri. Apa sekarang masih dilakukan, Pak ya? Itu memang agak berkurang itu, agak berkurang. Saya nggak tahu di mana masalahnya, tapi misi-misi promosi ke luar negeri memang agak berkurang. Yang menurut pendapat saya ya itu harus ditingkatkan lah. Bagaimanapun Batam memiliki comparative advantage, memiliki competitive advantage. Artinya apa? Artinya industri Batam bisa menghasilkan produk-produk yang kalau dikirim ke negeri asalnya itu bisa dijual di negeri asalnya lebih murah. Jadi dibandingkan dengan pabrik itu membuat
produk yang sama di negeri asal jauh lebih mahal. Ya. Seperti misalnya Panasonic di Jepang, kalau dia bikin semua barang-barang elektroniknya di Jepang pasti lebih mahal. Kasihan warganya harus membeli dengan mahal. Jadi mereka kembangkan Panasonic di Batam, dibikin di Batam, sebagian dikirim kembali ke Jepang, jauh lebih murah. Ya, Pak Ismet, dulu zamannya Bapak kan juga terjadi dan itu cukup lama berlarut, dalam tanda petik itu perseteruan antara otorita dan Pemko Batam. Iya. Tapi sekarang hari ini kita lihat wali kotanya ex officio kepala BP Batam gitu. Iya, Apa iya. yang Bapak lihat perubahan yang terjadi ini? Iya, saya nggak tahu dulu. Memang itu suatu kejadian yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Tapi sudah terjadi ya. Kenapa jadi begitu? Kita juga bingung. Ada apa ini kok? Padahal yang saya lakukan adalah mengembalikan semua yang mestinya itu ditangani oleh kota, kita kembalikan. Karena dulu hampir 80% lebih Otorita. perizinan ada di otorita. Mau bikin panti pijat pun otorita. Bayangkan, mau bikin spa, bikin salon, izinnya di otorita. Sangat powerful ya Pak. Powerful dulu. Nah, tapi itu kan sudah terjadi. Nah, sayalah yang mengembalikan itu. Saya mengembalikan itu. Bahkan bukan itu saja. Kepala otorita Batam waktu itu kalau mau pergi dengan iring-iringan foreigners, bayangin, iring-iringan foreigners. Jadi kita pun pusing itu. Akhirnya saya cuma bisa bertahan 4 bulan. Saya bilang nggak bisa, ini ganti semua, nggak ada foreigners. Masa kita mau pergi belanja ke mall foreigners? Ini macam itu kita rubah itu. Bayangkan dulu. Bapak merubah itu apakah karena ada sinyal akan ada undang-undang otonomi daerah atau memang ada keinginan Bapak sendiri untuk? Keinginan saya sendiri, keinginan kita sendiri. Masa ada acara kondangan, acara pernikahan itu belum dimulai kalau kepala otorita belum datang. Padahal wali kota udah di situ. Tapi wali kota administratif belum definitif. Ini yang kita robah. Kita robah terus. Perizinan dikembalikan, semua dikembalikan. Padahal masih administratif. Terus belum ada DPRD kan, belum ada perwakilan di sini. Sama sekali belum ada perwakilan rakyat, adanya di Pekanbaru. Akhirnya pada waktu masa Pak Habibie, Menteri Dalam Negerinya, kalau tidak salah Sarwan Hamid, undang-undang otonomi, ditingkatkanlah kedudukan Kota Batam. Kita support Kota Batam, kita dukung terus sampai izin bangunan, fatwa planningnya di otorita, karena itu melekat dengan tanah, tapi izin bangunannya di kota. Sampai ke situ jauhnya. Jadi kalau tadi ada beberapa yang tidak menyukai otorita, itu saya pun tidak paham ya, tapi itu sudah terjadi lah. Mau bilang apa? Macam-macam lah, apa? Ya, saya pun nggak ngerti, nggak paham. Bapak merasakan bahwa otorita itu memang tidak disukai pada saat itu. Kenapa? Bapak merasakan sendiri, memang otoritas saat itu tidak disukai sehingga muncul anggapan itu seperti negara dalam negara seperti itu, Pak. Ada muncul. Itu dihembuskan. Tapi masyarakatnya cocok, nggak ada masalah. Kalau dari sudut masyarakat, hubungan kita dengan masyarakat baik sekali. Bayangkan dulu, Tanjung Uma nggak punya air minum, nggak punya listrik.
nggak ada aspal di Tanjung Uma. Kita yang bangun. Saya datang ke situ, saya lihat, waduh gimana ini? Tanjung Uma kota tua kan. Ya. Kita yang bangun itu. Tapi itu menghabiskan energi yang cukup besar ya Pak ya, karena perseteruan antara dua lembaga ini yang berlarut. Enggak juga. Karena saya dulu aktivis. Kita dulu aktivis. Dari mahasiswa aja ya biasa aja. Macam-macam memang. Tapi kita jalani terus saja. Memang itu merepotkan lah, merepotkan. Tapi dengan masyarakat nggak ada masalah. Kita bangun stadion, stadion di Temanggung kita bangun. Macam-macam masjid raya. Bapak bangun Pasar Induk sekarang malah dirobohkan Pak. Ya, ada beberapa kita bangun Pasar Induk. Ya, itu beberapa hal yang kurang mulus lah hubungan dengan kota memang. Kita bangun Pasar Induk 40 miliar kita bangun. Kita serahkan pengelolaannya. Otorita saya bilang sama teman-teman di Otorita Batam, ini bukan tugas kita, tapi kita berikan kepada kota untuk mengelolanya. Karena apa? Dari pengelolaan itu ada retribusi. Retribusi itu milik kota, serahkan. Kita serahkan. Masa otorita ngurus pasar? Saya bilang sama teman-teman, jadi dia di dalam otorita juga banyak yang nggak setuju. Kenapa diserahin ke kota? Sebenarnya memang urusan kota dong, urusan pasar. Nah, tapi dalam kenyataannya tidak berjalan dengan baik itu pasar. Ya. Sayang sekali para arsitekturnya bagus dan sebagainya. Tapi itu sudahlah, sudah lewat itu. Kemudian kalau Masjid Raya kenapa sekarang diganti Pak? Apanya? Kan Bapak zaman Bapak juga dibangun. Ya kita bangun masjid, ya kita bangun masjid sebagai kontribusi Otorita Batam kepada masyarakat. Jadi memang pada waktu itu Pak Habibie menelpon saya, apa betul Saudara Ismet, Otorita mau bangun masjid? Betul Pak. Kenapa? Bangun masjid. Kan otorita bukan tugas otorita. Betul Pak Habibie, tapi masyarakat kepingin punya sesuatu yang bagus lah di Batam. Bukan dinding-dinding pabrik saja. Dan lagi juga Pak Habibie, gambar masjidnya saya ambil dari lemari Bapak. Waktu saya buka lemari kerja, karena kita pakai kamarnya bekas beliau. Saya buka lemari ini ada 2 gambar masjid dari arsitek terkenal, arsitek masjid namanya Insinyur Nukman. Oh ya, ketawa dia. Wah, jadi saudara pilih yang mana? Saya pilih yang inilah, yang kerucut. Nah, karena lain dari yang lain ya, supaya ada kelebihannya lah. Ketawa dia malah. Senang dia. Akhirnya jadi itu masjid. Nah kemudian kabarnya setelah 10 tahun lebih sering bocor katanya. Sering bocor, dan saya lihat juga memang tempat wudhunya belum pernah diperbaiki. Ya. Kelihatan kumuh lah. Itu sebabnya sekarang diganti model kubah gitu Pak. Nah, memang saya diberitahu oleh Kepala BP, diberitahu bahwa kita Kepala BP dan Kota Batam akan merenovasi lah. Ya saya bilang masjid boleh aja direnovasi. Masjid di Madinah juga berapa kali direnovasi, diperbaiki, dibagusin. Nggak ada masalah. Asal harus jadi masjid. Nah, jangan dia mengecil, jangan dikurang-kurangi lah. Harus jadi masjid. Pak Ismet, gimana Bapak melihat ya dulu eranya Bapak sebagai Ketua Otorita, kemudian dilanjutkan oleh Pak Mustafa Wijaya, ada Pak Hartanto, sudah itu tetap ada singgungan antara BP dan Otorita gitu. Nah sekarang ketuanya satu, wali kota ex officio, kepala BP gitu.
Kalau menurut saya ada hikmahnya, positif. Karena apa? Karena saya bisa bicara belak-belakan di sini karena begitu Pak Mus selesai, saya selesai diganti dengan Pak Mus. Masih dari dalam. Waktu Pak Mus selesai, tiba-tiba Menko Perekonomian di Jakarta mengambil oper. Mengambil oper itu. Padahal undang-undangnya sudah ada. Waktu itu sudah ada undang-undangnya di mana Dewan Pembina kalau tidak salah namanya. Dewan Kawasan. Dewan Kawasan itu di tangan gubernur. Di tangan gubernur. Waktu itu gubernurnya masih almarhum Pak Sani. Ya. Saya sempat mengangkat Pak Mus sebelum pensiun 2010. Saya sempat mengangkat Pak Mus dan jajarannya sebagai ketua Dewan Kawasan. Masih sempat saya. Waktu itu malah kita sudah kombinasikan antara otorita dengan Pemko. Dua pejabat Pemko masuk di dalam. Kalau tidak salah wakil kepala otorita adalah ex dari Kota Batam, Pak Manan, almarhum Pak Manan. Kemudian salah satu deputinya Pak Azhar. Oh ya, yang dari Riau, Pekanbaru, Pak. Dari Pekanbaru. Pak Azhar yang bekas pemerintah kota juga. Lupa lagi saya namanya. Jadi udah masuk itu. Ya, Bapak mencoba mengkombinasi antara kita sudah masukkan. Otorita dan Pemko. Dan itu berjalan. Nah, udah kan tiba-tiba Menteri Perekonomian waktu itu saya sebut saja namanya Pak Darmin mengambil oper. Dewan Kawasan diambil oper oleh Menko Perekonomian. Dan Pak Mus selesai diganti dengan pengurus otorita Batam, masih otorita namanya. Sudah BP. Sudah BP. Waktu Pak Mus pun terakhir sudah BP. BP Batam ditunjuk orang-orang dari pusat. Nah, di sini mulai sampai saya sempat tegur Menko-nya, Menteri Perekonomian, karena adik kelas saya. Darmin itu adik kelas. Saya bilang, yuk sekolah di mana? Masa semuanya yuk taruh orang pusat? Mana ada cerita orang pusat disuruh mengatur daerah? Paling tidak yuk kombinasikan dong. Saya tegur Menteri Perekonomian. Dia diem aja, gini. Dan waktu itu orang-orang yang ditunjuk yang tadi disebut namanya itu arogan sekali terhadap pemerintah kota, ribut terus. Beda kan dulu. Kita nggak pernah ribut dulu, cuma ada yang meributkan. Kalau ini dia bikin ribut, dibilang semua pengusaha-pengusaha di Batam ini nggak betul. Bayangin. Dia bilang nggak betul. Saya udah pensiun, tapi saya dengar itu. Terus yang lahan-lahannya yang tak bayar WTO diumumkan. Iya, semua lah, pokoknya cari ribut terus. Merasa lebih unggul. Ini yang 4 orang atau 5 orang yang ditunjuk itu semuanya arogan. Akibatnya di demo. Di demo 2 hari sekali demo. Nah, waktu itu Kepala BP sekarang wakil wali kota. Pak Rudio. Beliau pun ikut demo beliau karena sikap perilaku pejabat BP sendiri. Itu yang bikin gara-gara. Terus dan akhirnya nggak bertahan lama dia. Karena di demo terus dan orang demo bukan cuma di sini, datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta ketemu wakil presiden waktu di Yusuf Kala, wakilnya Jokowi waktu itu, ribut terus. Nah, akhirnya diputuskan diganti semua. Jadi cuma setahun itu. Itulah masa yang membuat kurang suka lah. Sempat sebelumnya, setelah itu diganti
oleh Lukita, tapi nggak lama juga karena apa usulan-usulan untuk menyatukan makin mengerucut sehingga akhirnya diputuskan oleh pusat gabung aja. Ya. Pak Ismet. Jadi saya kira ini ada hikmahnya. Bapak sekarang apa benar Pak? Bapak jadi staf ahli BP Batam sekarang? Bukan staf ahli BP Batam, tapi katakanlah staf ahli dari kepala BP. Oh, staf ahli jadi kepala BP. Tidak melekat pada BP, tapi melekat pada beliau selaku kepala BP. Jadi kalau beliau perlu apa-apa, ada yang perlu ditanya, ini itu, ada. Kita ketemu, saya berikan saran-saran, kita diskusi lah. Jadi tidak melekat di BP-nya, tapi melekat di kepala BP-nya. Jadi beliau minta saran-saran, mungkin masukan sebagai mantan kepala sebagai mantan, Batam, ya. Bukan saya sendiri, tapi juga ada Pak Mus. Oh. Ada Pak Mus juga ikut di situ. Ada juga mantan Kapolres. Mantan Kapolres zaman dulu ya, ikut juga di situ. Ya, ya. Jadi sebagai backup dari beliau KBP, kepala BP itu. Jadi kita beri saran ini. Pak Ismet, kalau saya boleh tahu Bapak tinggal di mana Pak ya? Saya tinggal di Botania. Kita di tengah-tengah rakyat lah. Itu di Botania 1 apa? Botania 1, dekat bandara. Itu rumah sendiri Pak? Iya. Sebelum Pak Ismet menjawab, saudara, kita rehat sejenak dan kita lanjutkan obrolan yang sangat menarik dengan mantan Ketua Otorita Batam dan Gubernur pertama Kepulauan Riau ini. Saudara, kita ingin tahu lebih jauh tentang aktivitas Pak Ismet Abdullah hari-hari, dan saya ingin tanya Pak, Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Botania 1, di tengah-tengah masyarakat. Itu rumah sendiri atau? Pokoknya di rumah lah. Ada rumah di mana saya tinggal bersama ibu, dan 3 bulan terakhir ini saya bawa anak saya yang sakit, yang nomor 2, sakit stroke dia. Jadi saya rawat di situlah. Di daerah Botania 1 ya Pak tinggalnya? Di Botania 1, di perumahan Marbella. Oh, itu dengan ibu? Dengan ibu, dan saya merawat anak yang stroke. Karena pernah saya tempatkan di beberapa rumah sakit di Jakarta dan Bandung, tapi tak banyak perubahannya. Dan dia fisiknya oke, fisiknya bagus, cuman tak bisa nulis, tangan kanannya gerakan untuk menulisnya tak ada, dan dia jadi tak bisa ngomong. Nah ini lagi dilatih terus. Iya. Mudah-mudahan lah. Beberapa shinsei di sini sama tukang-tukang pijat ya bagus-bagus ya. Terus kita latih. Ya. Kalau Bapak sendiri untuk aktivitas ada kendaraan nggak Pak ya? Nah, kebetulan saya diizinkan jadi kepala daerah yang pertama. Jadi pemerintah provinsi memberikan dukungan kendaraan. Jadi itu menolong sekali ya. Sangat menolong untuk kegiatan sehari-hari lah.
Mohon maaf Pak Ismet, ada beberapa teman yang pernah melihat Bapak naik motor, benar Pak ya? Itu karena nunggu kendaraan tak ada, jadi kita naik motor lah. Bapak naik motor sendiri? Oh enggak, naik ojek lah. Oh gitu. Ya, pokoknya kita jadi udah pensiun, jadi rakyat biasa lah. Nah, kegiatan saya sambil pensiun, menikmati, ya pensiun lah. Nggak usah bilang menikmati pensiun, ya pensiun ya pensiun. Saya memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk menolong perusahaan-perusahaan yang memerlukan bantuan. Semacam konsultan. Semacam konsultan. Private consultant lah. Ya kita bantulah, mereka mau masuk ke Batam, baik dari Jakarta maupun dari Singapura, maupun dari negeri-negeri lain, kita bantu. Kita bantu supaya mereka tidak tidak ditangani oleh orang-orang yang kurang baik lah. Itu aja kita bantu. Pak Ismet, Bapak nggak punya lahan Pak ya di Batam? Nah, saya bagi-bagi lahan tapi nggak punya lahan. Kenapa Pak? Karena lupa aja. Tahu-tahu udah pensiun, nggak ada masalah. Kebetulan ibu juga begitu orangnya. Jadi kita jadi sama-sama lah. Ibu pun tak menyesal. Ya udah kerja dulu sangat banyak membantu orang ya, mungkin pengusaha, mungkin dia ketua organisasi, termasuk wartawan. Tapi apakah mereka peduli sama Bapak sekarang ya? Ya kita bantu ikhlas. Kita tidak minta, hei kalau aku bantu, kau mesti begini-begini, nggak ada. Ikhlas aja. Tak ada. Boleh ditanya, tak ada yang tidak ada syarat-syarat, tidak ada ini, tidak ada itu. Semua kita dukung. Bahkan sampai sekarang kita masih bantu mereka-mereka yang kesulitan. Kebetulan terhambat urusannya di BP, dan masih karyawan BP yang saya kenal masih banyak di situ, ya kita sampaikan sama mereka. Kenapa sih ini kok lama betul di prosesnya, gitu-gitulah. Tapi memang Bapak lebih sering di Batam daripada di Jakarta ya? Sebelum COVID, beberapa tahun sebelum COVID, sering pulang pergi. Jadi tinggal masih di Jakarta. Tapi begitu ada COVID ya kita pindah kemari sudah. KTP sudah KTP Batam. Jadi sudah 4 tahunan lah di warga Batam. Saya mendengar Bapak juga kena COVID kemarin, sempat sesak napas. Apa yang Bapak alami pada saat itu ya? Ya waktu itu ada sahabat kita orang Tanjung Uma sakit, kita datang nengokin ke Tanjung Uma ya. Terus beberapa hari kemudian wafat. Nah, pada waktu wafat saya datang ke Tanjung Uma ikut sholat jenazah. Penuh sekali di situ, di masjid itu penuh, padat. Nah, pulang dari situ tiba-tiba badan panas. Badan panas, kok panasnya lain ini. Nah, saya telepon rumah sakit BP, datang tim, positif. Positif atau negatif ya? Positif Pak. Apa? Ya positif COVID. Positif kan? Positif. Ya udah. Terus karena di rumah bersama ibu, 2 hari kemudian ibu pun kena, panas juga badannya. Jadi si dokter di rumah sakit BP bilang udah isolasi. Tadinya saya nggak mau, pengen di rumah, tapi akhirnya si rumah sakit bilang udah ke rumah sakit aja. Sempat semalam di rumah sakit.
ya nggak cocok lah. Akhirnya besoknya saya pulang bersama ibu, isolasi di rumah. Tapi waktu itu Bapak sempat cerita ke saya, Bapak kesulitan mencari vitamin C dosis tinggi. Bapak harus keliling naik motor, ojek untuk mencari. Benar ya Pak ya? Iya betul, ya. Betul. Karena susah didapat. Tapi akhirnya dapat. Ya, itu Bapak waktu itu pesan bahwa pemerintah juga harus sedia dengan obat-obatan. Iya, itu kurang waktu itu, obat-obatan kurang sekali. Pak Ismail, kemudian Bapak menjadi gubernur pertama Kepulauan Riau yang sebentar lagi akan berusia 20 tahun gitu. Dan Bapak yang menggagas jembatan Batam Bintan itu. Bapak yang merancang, dan saya tahu persis ibu kota provinsi itu di Dompa gitu. Nah, kenapa sampai hari ini Dompa tuh masih agak lambat perkembangan Pak? Dan jembatan juga walaupun sudah ada progres, misalnya soal akan dibikin dari Batam ke Tanjung Sau, kemudian ke Tanjung Pinang, tapi menurut Bapak seperti apa ke depan provinsi ini? Pertama kali kan letak geografis Kepulauan Riau itu satu-satunya kendala, artinya faktor yang harus bisa diatasi adalah transportasi laut. Kita ini kepulauan, bayangin ada 2.450 pulau. Kalau nggak percaya ya silahkan hitung sendiri. Jadi itu kendala utama dari provinsi kepulauan. Jadi ukuran-ukuran pembangunannya, ukuran-ukuran kemajuannya tidak boleh dilihat dari infrastruktur jalan raya. Sebab waktu itu Bappenas masih mengukur tingkat kemajuan daerah dilihat dari berapa panjang jalan. Berapa panjang jalannya. Makin banyak jalan dianggap daerah itu makin maju. Nah, ini yang saya protes. Jangan begitu dong. Dan saya protesnya bukan di depan orang biasa. Saya protes di depan presiden. Pada waktu saya undang presiden kemari, tahun 2006, kita pertama kali meresmikan Asosiasi Provinsi Kepulauan. Ada Bangka Belitung, ada Nusa Tenggara Timur, ada Sulawesi Utara, ada Maluku. Di depan kita musyawarah di situ. Bapak Presiden SBY datang, di situ saya sampaikan. Saya bilang nggak fair ini Bappenas. Di Kepri nggak ada panjang jalan, boleh dilihat jalannya pendek-pendek. Yang ada adalah laut, gitu. Transportasi laut. Di situ saya tunjukkan sama Bapak Presiden investasi untuk satu buah bus dengan 60 tempat duduk ber-AC itu cuma paling mahal 1 miliar, paling mahal. Tapi kapal laut, boat 60 tempat duduk dengan AC itu bisa 5 miliar. Nah, kalau bus di mana saja dia bisa jalan. Jalan jelek, jalan bagus, berhenti di mana saja bisa. Kalau kapal nggak bisa. Untuk bisa bersandar mesti ada dermaga. Dan di laut pun harus pilih-pilih jalan. Kalau nggak kena karang, dan sekali kena karang bisa 3 bulan dia berhenti. Nah, Bapak Presiden kaget itu. Beliau manggut-manggut, dan dalam pidatonya SBY menyatakan diinstruksikan Menteri Keuangan untuk provinsi-provinsi kepulauan ditambah anggarannya. Nah, sejak itu bertambah anggaran kita khusus untuk provinsi kepulauan. Nah, melihat peta geografis seperti itu, provinsi kepulauan seperti itu, maka diperlukan transportasi laut yang banyak. Dia harus banyak lah. Dan mana-mana yang bisa dibangun jembatan, bangunlah jembatan. Karena itu menghemat. Itu menghemat. Dengan adanya jembatan, maka orang dari pulau yang sini bisa ke pulau sini.
investasi pun bisa di mana di dua belah tempat. Jadi ada keuntungan geografis kalau pulau itu bisa disambung dengan jembatan. Nah, dua pulau terbesar yang utama kan Batam dan Bintang. Kebetulan ada sudut yang dekat, disitulah harus dibikin jembatan. Nah, itu sejak dulu kita rencanakan jembatan itu ya. Nah, saya bersyukur karena gubernur yang sekarang meneruskan itu. Meskipun kalau dulu saya tidak menggunakan dana APBN, ya. Saya katakan jangan pakai APBN karena Pulau Dompak kita bangun dan fasilitas sarana lainnya kita bangun tanpa APBN. Jadi Provinsi Kepri yang paling sedikit sekali menggunakan APBN. Ini pun Menteri PU-nya pun kaget. Kok Anda nggak pakai APBN? Saya terus terang saya bilang sama menterinya, waduh Pak, kalau saya pakai APBN nggak jadi-jadi nih, lama ngurus uangnya lama sekali. Jadi itu jembatan. Saya bersyukur gubernur sekarang meneruskan itu, karena itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bintan dan maupun di Batam. Peluang-peluang di Batam, jadi sekarang kan sudah mulai sesak di Batam, ya. Sudah terasa sesak, jalan macet, ini macet. Apalagi ada masalah di Barelang, ya. Barelang pun sekarang jalan yang dulu sampai Pulau Kelima, Galang Baru, sudah terasa kecil jalannya. Dulu terasa besar, sekarang terasa kecil. Karena apa? Karena banyak tempat-tempat wisata di sana. Kalau sudah hari Jumat, Sabtu, bus-bus wisata itu semua ke Barelang. Udah mulai kecil jalannya. Nah, kalau dua pulau ini dikaitkan dengan jembatan, nilai ekonominya meningkat. Di samping itu juga kita bisa mengatakan pada Singapura kita juga mampu bikin jembatan, ya. Sebab dulu pernah kita tawarkan juga dengan Singapura, berunding dengan Singapura bahwa kita mau bikin jembatan ke Singapura. Berunding dia kaget. Kita yang bayar. Jadi dari sudut Indonesia kita yang bayar. Dari Singapura dia yang bayar. Ketemu di pulau mana terserah nanti. Tapi jawabannya pun kita sudah tahu, mereka enggan, ya. Apa Singapura itu memang tak ingin kita maju, Pak? Bukan nggak maju. Singapura kan kecil, ya. Penduduk kita kan besar sekali. Jadi ya ada rasa kekhawatiran lah kalau tiba-tiba orang masuk ke Singapura. Tapi dari perundingan itu Singapura setuju kalau kapal Ro-Ro masuk Singapura, boleh. Nah, tapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah domestik. Batam, Kepri harus maju dan dua pulau besarnya harus digabung karena pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat, ya. Itu cerita jembatan. Dan kita lebih suka menggunakan dana-dana pinjaman lunak dari luar negeri karena lebih cepat itu. Saya sudah sampaikan sama gubernur yang sekarang bahwa risikonya Anda memperoleh dananya lama. Tapi ya udahlah, sudah diikat dengan perjanjian dengan Kementerian PU, ya teruskan aja. Tapi itu takes time lah, lama. Nah, Dompak itu hasil keputusan DPRD Provinsi Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri tadinya merencanakan di Sengarang. Nah, karena konturnya bagus, bukit dan pemandangannya langsung, ya, ke laut. Tiba-tiba wakil-wakil rakyat kita di DPRD Kepri minta itu di voting. Di voting ada usulan dari dalam supaya di Dompak. Usulan dari DPRD di Dompak. Nah, ternyata yang menang Dompak. Namanya voting kan. Ya udah kita terima. Wah,
sempat pusing juga kita. Jadi pada waktu Tapi kalau Bapak sendiri sebenarnya memilih Semarang. Memang provinsi Semarang tadinya. Tapi putusan DPRD ya kita hormati lah. Jadi pusing kita. Saya bawa wakil Pak Sani. Pada waktu itu kebetulan ada acara di Markas Angkatan Laut di Teluk Kriting, pemandangannya ke laut. Saya bersama wakil duduk sebagai tamu menyaksikan acara. Kebetulan di depannya ada pulau. Saya tanya sama Pak Sani, itu pulau apa itu? Pak Sani pun belum tahu. Dia cek, dia telepon, itu Pulau Dompak katanya. Rupanya ada dompak darat, ada dompak pulau. Iya. Pak Sani habis acara ini kita ke situ langsung. Jadi saya cari boat, sewa boat lah. Kita sewa boat berdua dengan Pak Sani bersama staf ya, ajudan. Yeah. Kita keliling sampai 3 kali itu. Yang namanya Pulau Dompak. Baru tahu ada Pulau Dompak. Yeah. Ada pulau namanya Dompak. Ada juga dompak darat. Yeah. Di keputusan DPRD tidak disebut. Oh, kayak Dompak. Saya bilang, ya udahlah. Sudah 3 kali muter, yakinlah kita berdua. Udah di sinilah. Di sinilah kita bangun Pulau Dompak. Cocok dong, ini provinsi kepulauan. Masa ibu kotanya di darat? Di daratan yang tak nampak laut. Tapi kalau di Dompak nampak laut, bagus lagi. Sejak itu dikebut lah, dikebut tahu. Saya bilang jangan pakai dana APBN, pakai dana kita sendiri dengan cara multi years. Yeah. Jadi bisa langsung 1 kali kontrak, misalnya untuk bangun DPRD, pemenangnya si A, dia bisa terus tak terpotong-potong. Tapi faktanya lama sekali Pak. Dulu targetnya 2010 selesai. Ini sampai sekarang belum tuntas pembangunannya. Yang tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Dan banyak. Coba di Dompak. Masjid. Ya. Gedung provinsi komplit sudah. Gedung provinsi komplit. Kantor-kantor dinas komplit. Gedung DPRD. Gedung umrah. Jembatan belum selesai waktu itu. Bandara perpanjangannya diperpanjang dan gedung airportnya. Rumah sakit 2, satu di Batu 8, rumah sakit 8 lantai. Kemudian rumah sakit di Tanjung Uban. Ada rumah sakit kan di Tanjung Uban, kita yang bangun itu. Nah, itu semua dengan dana sendiri. Saya lupa lagi mana lagi yang belum disebut. Nah, jalan-jalannya di dalam Dompak. Udah pernah ke Dompak kan? Ya. Tapi dan pada waktu kita bangun Dompak, ada 2, setahu saya ada 2 provinsi yang studi banding ke situ. Lampung, dia nggak punya kawasan provinsi, nggak punya dia studi banding sini. Malah gubernur yang datang. Kemudian Jawa Timur juga tidak punya kawasan provinsi, dia bercampur dengan kota. Iya. Bercampur dengan kota dia. Datang juga ke Dompak. Oh, gedung kesenian dibangun juga di Dompak. Nah itu rampung. Itu rampung. Tapi Pak, kalau melihat dari master plan awal yang pernah saya lihat, menurut Bapak sudah sesuai nggak apa yang dibangun sekarang? Karena dulu kan misalnya kayak jembatan itu kan double track. Ya. Itu dirubah. Tapi itu oleh penerus saya diadakan penyesuaian. Kita pun, ya namanya kita udah tidak menjabat lagi, tahu diri dong. Itu aja. Itu udah urusan pejabat baru lah. Tapi memang lengkap betul belum. Karena cuma 5 tahun tuh. Itu mana dalam 5 tahun. Tahun pertama membenahi, cari pegawai aja berapa lama. Tapi di kemudian terus terang saya sampaikan di sini, salah satu staf kita
yang berjasa adalah kepala PU, namanya, yang baru meninggal 3-4 bulan lalu itu. Dia kakaknya istri dari gubernur yang sekarang. Lupa lagi saya namanya. Nah itu luar biasa dia. Sampai-sampai dia sendiri almarhum itu kena malaria di situ. Karena banyak nyamuk. Ya. Waktu membangun dompak tuh banyak nyamuk. Pak Ismet, sesuai pengalaman Bapak baik di Batam maupun di Kepulauan Riau sebagai gubernur pertama, kalau tadi Bapak bilang kan Bapak menjadi staf ahli kepala BP. Apakah Bapak juga staf ahli gubernur yang sekarang, Pak? Pertama, istilahnya bukan staf ahli. Iya. Pokoknya apa sih namanya itu? Ya Penasihat lah semacam itu. Ya advisor lah. Tidak, jadi hanya Pak Rudi ya. Tapi tetap kita menjalin hubungan. Ya. Pak Ismet, ini saya bertanya soal. Jadi artinya apa menjalin hubungan itu? Kalau saya lihat ada statement-statementnya atau proyek-proyek yang kurang tepat, saya kritik. Saya WA langsung. Iya. Saya kritik langsung. Tapi hubungan mereka ini belakangan kurang baik, Pak. Ya kalau itu manusia lah ya kita. Kompetisi itu di mana-mana lah. Selalu begitu. Ya meskipun lebih bagus tidak begitu, tapi kenyataannya ya begitu, mau bilang apa? Kita manusia bersaing begini, ya seperti itu loh. Waktu saya alami kan, yang saya alami sebagai kepala otorita, tapi tiba-tiba wali kotanya, padahal wali kota itu kita dukung loh. Saya support penuh wali kota itu. Pada waktu pemilihan wali kota, pemilihan pertama wali kota Batam sebagai kota betul, kota apa namanya itu? Kota yang bukan kota administratif lagi, tapi kota betulan. Pemilihannya waktu itu di Gedung Beringin, DPRD yang memilih. Kita dukung beliau. Wakilnya Pak Asman. Kita dukung itu. Tapi dalam kenyataannya kan ada kecemburuan tuh. Ada kecemburuan. Kenapa sih? Kenapa? Pak Ismet, sampai mungkin masih ingat atau udah lupa. Sampai saya diberikan gelar. Diberikan gelar Datu oleh Lembaga Adat Melayu. Tapi dicabut gelarnya. Dicabut. Nah itu tak saya persoalkan. Karena apa? Karena petinggi lembaga adat dari Pekanbaru datang ke sini. Ditegur mereka-mereka yang berbuat begitu. Pak, saya perlu tanyakan ini, Pak. Ini menjadi rumor yang dari dulu nggak pernah hilang di masyarakat kita. Selalu ada dalam tanda petik itu kepentingan-kepentingan tertentu dari Jakarta ke Batam ini, Pak. Gitu. Nah, baik soal lahan, soal proyek, apa benar Pak itu yang terjadi selama ini, Pak? Bahwa ada orang Jakarta, apakah itu pengusaha, apakah itu pejabat, mencari tanah, ya betul. Karena apa? Karena dulu waktu Pak Habibie masih memimpin Badan Otorita Batam, Pak Habibie kepingin pejabat-pejabat di Jakarta itu bisa membantu mempercepat pertumbuhan di Batam. Untuk itu ditawarkan tanah, ditawarkan, beberapa menteri ngambil, mereka bayar UITO, Emil Salim, Akbar Tanjung, beberapa mantan Kapolri, mantan Jaksa Agung, banyak lah, mereka banyak
Ada yang dibangun, ada yang dikembalikan ke otorita. Jadi itu memang kebijakan dari pimpinan waktu itu ya. Dan rupanya ini terus ya. Ya boleh-boleh aja asal mengikuti ketentuan, mengikuti peraturan yang ada. Sejauh itu untuk membangun boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Dan tidak pernah ada ya. Dan itu dia bayar. Dan beberapa yang tidak bayar diberi peringatan dan dicabut. Faisal Tanjung misalnya ya. Akhirnya dia bangun tapi beliau wafat. Kemudian oleh keluarganya itu dijual. Banyak yang begitu. Ya Pak Ismet, saya agak heran nih Pak. Bapak walaupun Bapak bilang udah pensiun, tapi dalam setiap survei menjelang pilkada, nama Bapak selalu muncul. Kenapa ya Pak? Ya saya juga nggak tahu. Apa memang orang rindu mungkin sama Pak Ismet? Ah, biasa aja. Kita biasa-biasa aja lah. Ya. Tinggal juga bercampur dengan masyarakat. Iya. Saudara, sebelum kita akhiri obrolan ini dengan Pak Ismet Abdullah, saya ingin Pak Ismet menyampaikan pesan pertama untuk Otorita Batam yang sekarang menjadi BP Batam yang bulan depan 26 Oktober itu ulang tahun ke 51 tahun. Kemudian pada tanggal 24 September ini itu juga ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan pada Pak Gubernur dan seluruh jajaran. Jadi luar biasa, 20 tahun sudah provinsi. Itu sesuatu yang membanggakan bagi seluruh warga Kepri. Karena banyak generasi muda yang tidak mengetahui bahwa provinsi ini diperoleh dari perjuangan. Itu betul-betul perjuangan. Tidak banyak provinsi di Indonesia ini yang diperoleh dari perjuangan. Artinya apa? Diperjuangkan. Demo demi demo terus. Bukan saja di sini, tapi juga di ibu kota provinsi waktu itu di Pekanbaru. Dari Pekanbaru di ibu kota Jakarta. Berbondong-bondong warga Kepri demo di sana. Jadi dengan susah payah didapat. Sebab waktu itu keputusan dari ibu kota di Pekanbaru selalu menolak. Saya sudah sampaikan sama gubernurnya, nggak bisa. Kepri rentang kendalinya terlalu jauh dari Pekanbaru, nggak mungkin. Satu, kedua, Kepri atau Tanjung Pinang pernah jadi ibu kota provinsi. Tahun 58 zaman dulu, ibu kota provinsi Riau itu di Tanjung Pinang. Tapi hanya berlangsung 2 tahun. Oleh Presiden Soekarno dipindahkan lagi ke Pekanbaru. Karena apa? Karena waktu itu PRRI baru selesai ditumpas. Riau Tengah di Pekanbaru perlu diperkuat. Perlu ada kota yang besar di situ. Karena itu langsung diangkat gubernur baru untuk memimpin Riau, Provinsi Riau yang ibu kota yang di Pekanbaru, dan dipilih dari TNI, yaitu gubernur keduanya namanya Mayor Jenderal Kaharudin Nasution. Kebetulan sama-sama Nasution, gubernur pertamanya Nasution, tapi sipil, yaitu ayahnya ibu. Dan ini nggak ada hubungan dengan kita, karena kita masih kecil. Ibu masih SD waktu itu. Kita pun belum kenal kan. Saya udah SMP. Ini nggak ada hubungan. Jangan dibilang nepotisme, nggak ada hubungan itu. Jadi Kaharudin Nasution dari TNI tugasnya membangun Pekanbaru. Nah, bayangkan sejak itu kabarnya warga dari kepulauan ini yang akhirnya menjadi Kepri nggak pernah diajak, nggak pernah dibawa ke sana. Posisi tertinggi kalau tidak salah wakil
wakil gubernur Riau Raja Aziz. Iya. Pernah jadi wakil gubernur kan. Jadi rentang kendali, itu karena rentang kendali jauh sekali. Jauh bayangnya. Sampai Batam aja jauh, apalagi sampai Natuna. Tapi itu saya sudah sampaikan sama Gubernur Riau pada waktu itu, tapi nggak tahu, tetap saja ditolak lagi. Yang menolongnya adalah DPR RI. Dengan satu syarat DPR RI bilang, siapkan kajian bahwa secara ekonomi provinsi baru nantinya bisa tumbuh. Akhirnya saya minta sama staf saya, Otorita Batam mempersiapkan kajian ekonominya. Staf kita ada bagian perencanaan, dibikinlah dalam tempo 2 minggu selesai itu kajian ekonomi. Nah itulah yang akhirnya dengan kajian ekonomi dan kajian-kajian lainnya, budaya dan macam-macam, sejarahnya, akhirnya DPR RI tahun 2002 memutuskan, ketok palu, tahun 2002. Lahirlah disetujui Provinsi Kepri, tapi belum lahir, masih dalam perut. Karena belum ada pemerintahan kan. Nah pemerintahannya diputuskan oleh Ibu Megawati sebagai presiden baru tahun 2004. Nah inilah yang akan diperingati 20 tahun. 20 tahun dari tahun 2002. Karena sudah siap untuk, sudah jadi dia. Sebagai provinsi dia sudah jadi, sudah ada anaknya di perut ya. Sudah, tapi belum keluar. Keluarnya nunggu 2 tahun lagi. Nah, saya pun tidak menyangka oleh pemerintah pusat ditunjuk sebagai pejabat tahun 2004. Jadi begitulah riwayatnya. Provinsi ini yang pada awalnya tidak punya pegawai, kita harus cari karyawan, dan anggarannya pun sangat-sangat terbatas. Dan saya bersyukur oleh Presiden waktu itu Ibu Megawati diberi izin tidak perlu mengundurkan diri. Tidak perlu mengundurkan diri. Saya tanya, beliau bilang nggak perlu, jalan terus saja, kan pejabat situ. Kan provinsi belum definitif, belum pilkada kan, tapi pejabat baru. Boleh terus merangkap, dan juga saya diizinkan memanfaatkan aset-aset otorita, karena itu aset negara. Provinsi juga untuk negara kan. Jadi boleh pakai mobil, boleh memanfaatkan gedung, karena itu beberapa gedung kita manfaatkan untuk gedung DPRD, sempat setahun lebih di Batam, dan lain-lain lah. Ya, tahap demi tahap dibangun. Bisa membangun kompleks pemerintahan. Jadi pada waktu saya pensiun, kompleks pemerintahan sudah ada. Tidak perlu berlama-lama lagi. Dan memadai. Dan yang terpenting juga, kita bisa membangun universitas negeri. Provinsi itu, kalau tidak punya universitas negeri, dianggap provinsi kelas 2. Dianggap. Jadi saya utamakan dulu, harus punya universitas negeri. Dan alhamdulillah universitas negerinya sudah tumbuh dengan pesat, dan kemarin wisuda, hari Sabtu kemarin wisuda, dan saya tanya, kebetulan saya jadi anggota Dewan Pertimbangan di situ, ketuanya gubernur, saya anggota, malah udah pensiun kan. Jadi mahasiswa sudah mencapai 7.000, luar biasa. Dan kita juga bangga bahwa Provinsi Kepri di samping ada Universitas Negeri, Universitas Maritim Raja Ali Haji, juga memiliki Politeknik Negeri. Politeknik yang kita bangun, yang otorita bangun, yang tadinya dibiayai 100% oleh otorita. 100%. Dan merupakan politeknik yang tergolong baik lah di Indonesia, dan memiliki gedung yang paling tinggi di Indonesia. Politeknik
yang gedungnya paling tinggi di Indonesia, yaitu Politeknik Batam. Nah itu sengaja kita negerikan, kita tawarkan ke pemerintah pusat ini supaya dinegerikan. Karena apa? Karena kita nggak tahu masa depannya otorita Batam. Kalau dibiarkan itu, tiba-tiba otorita Batamnya ditutup misalnya, kan bisa jadi. Nah bagaimana nasibnya Politeknik? Jadi cepat-cepat kita negerikan, akhirnya jadi negeri dan terus berkembang sekarang. Nah ini semua merupakan satu kebanggaan lah buat warga Kepri, dan kita juga bangga karena pertumbuhan ekonomi di Kepri tergolong baik lah. Oke, saudara, itulah perbincangan dengan Bapak Ismail Abdullah, mantan Ketua Otorita Batam yang kelima ya Pak, kemudian Gubernur Kepulauan Riau yang pertama. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, tetap bisa memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan-gagasan yang untuk kemajuan Kepulauan Riau di masa depan. Terima kasih banyak Pak Ismail atas waktunya. Semoga sehat selalu Pak. Alhamdulillah.